Hai guys, jumpa lagi dengan saya Krisna, dan kali ini saya akan membicarakan tentang pohon bambu. Jadi pohon bambu ini baru saja kita tebang, dan tebangan dari pohon-pohon itu saja tidak akan kita jadikan sampah, karena kita akan membuat kompos dari daun bambu. Ikuti video saya sampai komposnya jadi. Jadi ini dia guys, ini adalah hasil tebangan dari pohon bambu kita. Ini sudah kita diamkan lebih dari seminggu. Nah, jadi kalian lihat di sini. Sekarang daun-daunnya sudah mulai terlepas sendiri dari batangnya. Setelah itu kita akan memindahkan ke sini. Ini beberapa daun yang sudah saya pindahkan ke dalam ember seperti ini. Dan kita akan mengisi, ini adalah kuhe kotoran dari ayam yang sudah difermentasikan, artinya ini sudah didiamkan lama, sudah kering dia dan sudah bercampur dengan tanah. Dan kita masukkan ke dalam ember ini. Lalu kita masukkan daun-daunnya lagi ke dalam sini. Rata. Dan kita masukkan kohe ini dulu. Masukkan semua daun-daunnya dan kita ratakan. Nah, itu kita akan tutup dan kita tunggu sampai dia terurai guys, karena tanahnya sudah agak basah, jadi saya tidak memberikan air lagi dan saya tunggu sampai tanahnya agak mengering. Kalau dia kering baru saya akan isi sedikit air, hanya untuk membuat dia lembab. Tapi kalau dia masih lembab seperti itu, saya tidak akan memberikan air lagi sampai dia menjadi kompos. Kita tunggu sampai 2 minggu kemudian, kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke guys, ini sudah 2 minggu. Jadi kita akan lihat perkembangan dari daun-daun bambu kita. Nah, di bagian atasnya masih berupa kohe. Ini yang sudah kalian lihat bercampur dengan tanah, jadi sudah terlihat seperti tanah kohenya. Dan di bagian bawahnya ini adalah daun-daun bambunya. Jadi sekarang kita akan membalikkan dulu dan mencampur daun-daun bambu ini sehingga bagian bawahnya akan naik ke permukaan. Jadi kita campur dahulu ya guys, sehingga kohe-kohe ini semuanya bercampur dengan daun-daun bambu yang ada sampai paling bawah dari ember ini. Oh ya guys, ember ini tidak ada lubangnya ya guys. Jadi kalau kalian bertanya apakah ada lubangnya, tidak. Jadi seperti yang kalian lihat, masih berupa daun-daun seperti ini dia. Belum terlalu banyak berubah, walaupun dia sudah terlihat agak terurai. Ternyata daun bambu ini lama sekali terurainya, jauh lebih lama dibandingkan daun-daun kering yang biasanya saya buat. Tapi kita akan membiarkan dulu dan melihat sampai berapa lama dia akan benar-benar terurai. Kita sabar menanti saja dan kita tunggu perkembangan berikutnya. Sebentar lagi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Krisna, dan saya sudah berada di tempat penampungan dari daun
bambu saya yang kemarin saya masukkan ke dalam tong dan saya jadikan pupuk. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini guys. Nah, kayak gini dia. Ini sudah 2 bulan guys. Lamanya. Jadi dia masih bertekstur daun seperti ini. Kita cangkul sedikit supaya lebih terlihat. Nah, ini guys. Jadi dia masih ada tekstur daunnya seperti ini, walaupun dia agak hancur. Jadi coba saya ambil bagian dalam. Bagian dalamnya sudah berupa tanah. Ini sudah 2 bulan guys, 2 bulan. Jadi tekstur tanahnya itu karena lembab sekali. Sekarang kan musim hujan, walaupun kita sudah tutup dengan penutupnya, tapi masih kelembapannya masih terasa, sehingga dia basah gininya, teksturnya basah. Dan seperti ini penampakannya. Di bagian dalam sudah agak apa namanya, sudah agak terurai, tapi tekstur daunnya masih bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Tekstur daunnya masih banyak. Ini sudah 2 bulan guys. Jadi diantara semua pupuk yang saya buat, ini yang paling lama. Jadi kalau bisa dibandingkan, daun bambu ini seperti daun pisang. Daun pisang juga lama seperti ini proses pelapukannya. Jadi daun bambu ini mirip seperti daun pisang. Lihat, sudah 2 bulan dan seperti ini teksturnya. Jadi kalau kita mau lebih hancur lagi, mungkin kita harus bisa menambahkan tanah, karena seperti yang kita tahu, tanah itu akan mempercepat penghancuran dan penguraian dari daun ini. Tapi kalau mau langsung dimasukkan ke dalam media ini, kalau biar cepat, jadi kita masukkan saja ini ke dalam media tanah. Jadi misalnya di polybag atau di dalam pot. Jadi kita isi tanah dulu, lalu kita isi media ini, media daun bambunya, baru kita tutupi lagi dengan tanah. Itu bisa juga guys. Ini, nah seperti inilah dia penampakan dari pupuk daun bambu kita. Jadi walaupun masih ada sedikit tekstur daunnya, ini sudah bisa kita gunakan. Jadi nanti dimasukkan ke dalam media tanam dan kita tambahkan tanah lagi ya guys. Jadi jangan menggunakan ini saja sebagai media tanam, karena nanti sifatnya akan terlalu lembab. Takutnya nanti ada jamur yang tumbuh di pohon yang kita tanam. Jadi harus dicampur dengan tanah lagi. Nah, begitulah guys pembuatan pupuk yang saya lakukan dari bahan daun bambu. Jadi setelah 2 bulan pun dia masih ada tekstur dari daun-daun bambunya. Jadi lama dibandingkan kalau kemarin saya membuat pupuk dari daun segar yang 2 minggu 3 minggu itu sudah hancur semua, udah terurai dia. Dan daun kering itu sekitar 1 bulan 3 minggu itu sudah terurai, sudah terlihat menjadi pupuk. Ini 2 bulan seperti itu perkembangannya guys. Jadi agak lama, tetapi unsur hara yang didapat dari pupuk daun bambu ini bagus. Jadi silahkan kalau punya daun-daun bambu bisa dipakai untuk pupuk, walaupun prosesnya lumayan lama. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.